Aku benar-benar pegang prinsip juga bahwa as a daughter, lu mesti respect your parent. Menjadi list yang sekarang menurut saya itu lebih banyak ngelihat my parent figure yang mereka emang walk the talk gitu loh. Gue tuh sebenarnya jago networking, atau gue itu jago connecting, atau gue itu jago closing. Gimana lu mengetahui itu semua? Yang semua orang baca di koran itu menurut gue kayak mengagetkan. Karena satu, my dad gak ada introductionnya juga. Liz, lu tuh jago marketing katanya gitu. Gue bilang kayaknya gue bukan jago marketing deh, gue jago nginfluence orang. Tips networking yang baik dan yang bermanfaat. Jangan membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang tertentu saja. Jalan ke situ gara-gara itu. Ya kalau gue bilang gara-gara penyakit. Kalau lu minum obatnya lu bisa gagal ginjal dan segala macam. Kok malah jadi tambah parah ya gitu. Iya, Akhirnya kalau gitu mending gue gak usah minum aja gitu kan. Dokter luar negeri. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan sosok, bisa dibilang sosok keren, bisa dibilang sahabat yang lagi dibina. Gitu. Tapi ini orang gokil sih. Dia adalah seorang womanpreneur dan power networker. Fighter menurut gue. Dan she is a mother, she is a wife, she is a businesswoman, and she's a leader in her world. Welcome Liz Elizabeth. Thank you. Welcome Liz Setia Atmaja. Welcome Liz Setia Atmaja. Thank you Sunil. Jarang-jarang nih gue datang ke podcast. Yes, betul sekali. It's an honor to have you. Thank you. Gue penasaran. Selama kita kalau ngobrol, kalau kita lagi chill gitu ya. You tell me stories tentang your confidence. Kan dari dulu gue selalu nanya sama lu kan. Confidence lu datang dari mana? So ya basically kalau ngomongin confidence pasti kita mempunyai suatu persistence ya. Maksudnya kayak I have the value in myself dan sehingga pada saat kita ketemu orang atau apapun karena memang niat kita adalah sincere, nggak ada agenda-agenda. So ya just be yourself. Jadi pada saat kita ketemu orang atau siapapun I'm just try to know. Ada siapa yang Be curious gitu ya. curious aja gitu. Dan who knows kita bisa connect atau I can help other people through the network gitu. Karena dari dulu emang gue suka yang namanya tuh connecting people. Terus kayak 108-nya gitu you know. Yeah. Word 108 kan Yeah. kayak Liz nyari ini nyari itu. Kayak okay I can help. Itu seneng aja gitu. So ya just be myself, confidence kayak gitu. Kalau di era gue kecil berarti lu living yellow pages lah ya. Kalau di era gue gede lu living Google gitu ya. Bener. Oke, tapi gue mau nanya, kenapa pertanyaan ini gue langsung ajukan ke lo? Karena menurut gue di era sekarang, gue lagi mau ngomongin empowering woman. Banyak sekali narasi-narasi, banyak sekali kondisi-kondisi sosial media dan sebagainya membuat orang itu sangat minder. Makanya gue pengen tahu, bibitnya waktu lo masih muda, mungkin in your high school, mungkin in your secondary school, di zaman SMP, SMA. Lo ada gak fase-fase yang lo kayak orangnya minderan, kurang confident, terus ada turning point? Atau memang dari kecil lo itu emang orangnya nyablak, hajar? Oke, a little bit about my story. Jadi, I dari SD itu udah jadi ketua kelas, kelas 1 SD. Dan like TK I think, dari TK udah ketua kelas. Terus every year selalu either ketua kelas atau bendahara. Biasanya antara dua itu. Itu sampai SMA. So I masuk student council juga. Then waktu gua kuliah juga I have my own like a cell group gitu. Become the leader juga. Hampir di setiap kesempatan tuh memang ujungnya tuh leader gitu. Oke. Jadi kalau ditanya confidence-nya dari mana, pernah minder apa enggak? Kayaknya enggak, lebih ke nervous sebenarnya. Lebih ke nervous. Kayak misalnya dulu waktu aku kecil perform organ, jadi aku bukan ada main organ gitu kan, dan festival musik gitu. Nah waktu kita solo, of course lah deg-degan gitu. Tapi sebatas deg-degan aja sih, enggak yang minder atau sampai gimana. Kayaknya enggak. Oke. Kalau lu ngelihat teman-teman yang sekarang yang womanpreneurs, kan banyak sekali mereka melewati fase yang membuat mereka akhirnya losing confidence. What do you have to say about that?
Oke, mungkin karena di dictionary gue adalah gini, kamu itu kan mempunyai your own race, ya kita punya race-nya masing-masing. So jangan compare diri kita dengan orang lain sih, ya kan? Karena kalau kita compare diri kita dengan orang lain, mungkin akan jadi minder. Karena aku kurang cantik, aku kurang kaya, atau aku kurang apa. Tapi kalau misalnya kita punya our own race gitu ya, karena I believe setiap orang kan diciptakan dengan ada tujuannya nih. Tujuan Sunil, tujuan saya pasti beda di dunia ini kan. So I just live it gitu. Jadi aku paling bisa improve compare to myself sebelumnya. Mungkin dulu kecil ngomongnya cepet banget gitu kan. Jadi kalau di atas panggung, my dad suka ngingetin kalau udah turun dia akan komen, ngomongnya boleh pelanan ya gitu kan. Oke. So I just improve myself aja gitu. Tapi mungkin karena dari kecil environment keluarga juga lebih ke supportive ya. Nah, jadi mungkin itu ada relate juga kepada urusan minder dan gak minder. Menurut aku itu. Top one value dari bokap dan top one value dari nyokap yang lo akan selalu bersyukur sampai kapanpun. From my dad, integrity. From my mom, time management. Wow. Nih buat para orang tua kayaknya itu 2 hal penting banget ditanamin buat anak-anak. Pertanyaan gue, lu berarti kayaknya memang udah secara blessing, secara bakat. Dari orok ya. Dari orok, udah leader gitu ya. Kayaknya kalau nggak tanggal lahir dicocok-cocokin cocokologi, kayaknya leader tuh saya. Iya, betul. Nanti bisa dicek lewat numerologi juga ya. Nah, values apa yang sedang lo cultivate ke anak-anak lo? That's a very good question. Karena since I have teenagers, yang satu cewek, satu cowok, dan mereka udah 13 dan 16, so the most important yang saya tekankan kepada mereka adalah pinter aja nggak cukup. Your character itu matters. Nah, waktu saya membesarkan si cewek dan si cowok nih, of course beda. Kalau cowok, saya selalu bilang, kamu tuh cowok ya Ben, kamu itu dituntut untuk bisa segalanya. Kan kalau punya istri gitu kan ya pasti nuntutnya kayak apa-apa, oh ya udah masa suami nggak bisa gitu kan pasti kan. Jadi kamu tuh cowok, kamu harus bisa segalanya. Jadi kamu harus doing extra mile gitu. And then kayak jujur, integrity, be gentleman, itu penting banget gitu kan. Jadi waktu itu aku juga sekolahin dia ke tempat les gitu kayak John Robert Powers lah kayak gitu. Aku udah ikutin tuh dari kecil mereka. And then kalau yang anak cewek aku lebih bilang, kamu kan lumayan copycat saya tuh, aktif banget, terus mau ini mau itu semua juga diambil gitu ya, soccer iya padahal cewek gitu kan. Dia excel di situ. Nah, terus saya bilang meskipun kamu mau aktif sana sini, tapi ingat kamu itu wanita yang harus juga serba bisa. Dalam arti kata you can do that things, tapi yang urusan cewek juga kamu harus bisa kerjain kayak sabar, terus jangan cepet baper gitu kan. Terus kalau ada segala sesuatu tuh jangan cepet ngeluh. Jadi yang paling saya highlight untuk mereka berdua adalah karakter penting dan bersyukur jangan pernah lupa. Gitu. Always grateful in every situation. Nah itu I think gak gampang ya. Gak gampang. Lu kalau ngelihat your daughter, anak cewek lu, yang menurut lu copycat-nya lu, kalau komunikasi sama lu gimana? Sama-sama cepet dong, saingan kita kalau ngomong. Siapa mau denger siapa coba? Nah itu, Iya kan. How do you handle that? Oke, jadi ada masa di mana dia itu dari kecil lumayan nempel. Jadi aku selalu bilang sama dia gini, you can tell anything to me, ya kan? Karena I'm your mom, nggak mungkin saya itu bakal kayak nge-spoil gitu, kayak ngejelekin dia atau apapun, ya kan? Maksudnya kayak nusuk dia lah gitu, nggak mungkin lah. Kamu kan you are my daughter gitu. Jadi pasti safe place. Jadi kalau kamu mau curhat apapun, rahasia kayak gimana pun, aku selalu dengerin. Nah, dia thank God juga menjadikan aku listenernya dia juga gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, let's say lah lagi naksir cowok, itu kan mungkin nggak banyak anak ABG yang mau cerita ke orang tuanya kan. Nah jadi kayak gitu-gitu aku bisa tahu tuh dia lagi suka siapa, gimana, dan I kasih view, oh orang ini oke kok, dia baik apa gitu. Jadi ayah sambil ngajarin dia gitu, kayak ngeliat cowok tuh kayak gimana gitu. Jadi untungnya dia deket sama I, so bisa ngasih tahu tentang pacaran lah, tentang yang guideline, gitu deh. Guideline yang iya, perlu dijaga. kasih tahu yang benar tuh gimana. Cowok kalau udah gini udah jangan tuh kasar apa segala. Aku udah kasih tahu gitu loh. Jadi ini yang oke, ini yang enggak oke, sambil sambil belajar, sambil kita kasih tahu gitu. Jadi dia melakukan tapi saya juga sambil ngasih tahu gitu. Bukan berarti dilarang. Ya, anak gitu. Gimana dilarang juga pasti umpet-umpetan kan. Gitu. Jadi justru dengan saya bilang kamu bisa cerita apapun.
gitu. Kadang nggak mau cerita ke teman bisa jadi sekarang teman. Kalau besok jadi musuh, udah ceritanya diumbar kemana-mana kan. Tapi kalau to your mom gitu ya, to our family, kita nggak mungkin lah. Iya pasti di-protect. Dan dia profit, ada berapa kali mungkin dia cerita yang temennya ternyata spoil kemana-mana. Akhirnya dia lambat tahun jadi iya deh, kayaknya gue kalau cerita to my mom gitu. My parent. Memang awalnya anak ngeyel sih. Nanti lama-lama coming on track. Betul. Lu pernah nggak sebagai sosok lu yang sekarang dengan your strength, your self-esteem yang kuat. How do you handle conflict, especially to your spouse? Oke, iya pasti namanya kita berkeluarga, nggak mungkin yang namanya nggak ada konflik. Spouse-nya di sini lagi. Betul, jadi hati-hati nih kalau ngomong. Nggak mungkin kita yang namanya nggak ada konflik, ya kan? It's not just a dream lah ya, ini reality gitu. Tapi menurut saya karena memang kita adalah dua individu yang berbeda, ya kan? Justru kan law attraction-nya adalah karena kamu bisa apa, saya ada yang nggak bisa kan. Yeah. So I'm also not perfect pasti, ya kan? Jadi thank God dapat husband juga yang memang kita berdua saling mengerti lah istilahnya. Ada kala ya namanya orang ribut gitu, tapi kan sampai satu titik kita akan ngerasa ini ribut mau buat apa sih ujungnya? Gitu kan, bukan masalah siapa benar siapa salah. Terus kenapa? Emang dapat piala? Enggak juga gitu. Yang penting kan bagaimana aku mengutarakan maksud saya, my point of view, and you have your point of view juga gitu. Jadi lebih ke arah listening gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa diselesaikan kan. Maksudnya kita punya dua pandangan aja. Karena menurut saya segala sesuatu yang timbul ya, masalah apapun, sebenarnya itu bukan masalah. Lebih ke arah point of view-nya aja beda-beda gitu. Beda pandangan aja gitu. Gue lihat dari belakang, lu dari depan gitu kan. Sekarang gimana caranya nyamain, gue lihat ini, lu lihatnya apa. Dan I try to understand gitu. Oke, point of view lu begini. Oke, di gue juga begini nih. Begitu udah lesson, didengerin, ya ujungnya kita kan oke lah. Cari jalan tengah, cari jalan ketemu ya gitu sih. Sebenernya. Tapi dengan sosok seperti lu yang gue pengen tanya, lu itu kan biasa secara genetik female is more feeling. Oke. Kalau men lebih thinking. Ya. Benar nggak? Nah, lu sama husband lu itu dominan dua-duanya thinking? Kalau gue lebih ke casingnya cewek, dalamnya thinking. Oke. Iya kan? Nah, kata orang nih, kata orang. Jadi gue tuh perasaan nggak terlalu main. Jadi lebih ke bukan nggak ada perasaan ya, lebih ke arah logikanya aja. Yang lebih gitu. dominan. Iya, jadi nggak gampang baper gitu loh. Iya sebel tapi nggak sampai baper, nggak sampai bawa perasaan lah gitu ya. Okay. Nah tapi kalau my husband ya dia mungkin ada kombinasi dua-duanya gitu. Lebih balance dia. Lebih balance ya. Gue ngiri sama dia lebih balance kayaknya. Ya aku lebih ya begitu. Karena ada husbandnya di sini jadi di flatin dibaikin dulu ngomongnya. Bisa nggak nganterin pulang aku. Good. Iya gitu. Karir lu pertama kali. Pertama kali lu berkarir as a leader lo, bukan as a staff, as a leader. Challenge yang paling nggak bisa lu lupain apa? Kalau jadi business owner termasuk leader gak? Business owner mungkin ya tergantung. Kalau lu cuma beli saham, lu mungkin belum ngelit. Tapi kalau you run the business, mungkin lu ngelit. Mungkin lebih ke arah gue kalau ngelit lebih ke community ya, malah kebanyakan ya instead of the business itself gitu. Kalau as a leader pasti kita kalau misalnya menghadapi banyak menghadapi our subordinate lah ya, terlepas tuh pelayanan kah atau di community gitu. Ya I try to listen aja sih sama mereka punya masukan gitu. Kayak gue orangnya tipe yang mau dengerin, bukan yang cuman gue harus didengar, tetapi waktu lu respon ke gue jawabannya tuh harus masuk akal gitu. Jangan asal ngomong karena I do read book, I do read gitu. Jadi kadang-kadang ada orang kayak kenapa nggak gini aja, tapi dia tuh nggak baca SOP-nya, ngerti gak? Sedangkan aku tuh baca SOP-nya, lu nggak boleh. Tapi waktu kita ngomong nggak boleh, bukan karena gua yang mau nggak boleh, tapi emang udah SOP. Secara aturan memang tapi tidak. karena dia nggak baca, sometimes mereka mau nganggapnya kayak list against. It happen, apalagi di community gitu kan ya. Paling banyak justru biasanya di komunitas lah yang kayak gitu malah terjadi. Kalau community malah lebih berat ya, karena community equality-nya lebih tinggi. Dan kita kan nggak dibayar, gitu kan. Dan you become the leader, tuh gimana ya? Ada masa. That's why
I do understand kayak gue juga gak perfect. So kayak okay, I'm just trying to deliver my point of view. Sebenarnya gak lagi maksa. Tapi kadang-kadang orang, ya again, punya point of view-nya kan beda-beda. Kadang-kadang mereka like and dislike juga ngaruh loh. Gitu kan, kalau dia suka dia dengerin, gak suka apapun lu ngomong juga baik kan. Iya sih, itu subjektif ya. That's why. Itu, jadi bedanya ada subjektif, ada objektif. Itu dia, dan I try to become subjektif, gak bisa. Kita harus objektif gitu kan. As a leader lu harus objektif. Harus dengar dari dua-duanya gitu. Nah masalahnya kadang kan orang cepat reaksi belum dengar dua-duanya kan. It happen gitu. So di guanya sendiri kadang-kadang gue gini, lu tau dari siapa? Dari sini. Tapi gue gak denger gitu ya. Paling gue cuma denger aja nih. Gak gue reaksi apa-apa biasanya. Tunggu satu lagi cerita baru oke. Berarti baru tahu. Dan ya biasa gue kalau di as a leader kita kalau ada case atau apapun ya I try to be that person lah gitu. Menengahi. Gimana lu ngebalance role lu sebagai seorang wife, mother, and daughter-in-law? Oke. Daughter-in-law ya, bukan daughter pertanyaannya. Gue berasa kayak Sorry, gue koreksi. Daughter-in-love. Daughter-in-love, oke. Kalau as a wife, of course ada masa kita kan sebagai wife punya peranan as a wife, ya kan. Kalau kita lagi ngomongin daughter, berarti I must listen to my parents. Dan until now, ya topi gue selalu banyak nih dimanapun gue berada gitu, nggak pernah punya satu topi doang. Kadang-kadang wife, kadang jadi dokter, jadi anak, jadi apapun gitu kan. So ya harus pintar berini aja lah. Switching caps. Iya, lagi gue harus dengerin siapa gitu. Karena aku benar-benar pegang prinsip juga bahwa as a daughter lu mesti respect your parent gitu. Dan gue sangat-sangat hati-hati sama itu gitu. Kayak benar-benar I do respect my parent. And also my parent-in-law, ya kan? In love lah. Both of them also my parent gitu. Jadi gue sebisa mungkin respect mereka. Jadi mau segimana gue against atau ada persepsi mungkin yang beda pandangan. I try to communicate aja sampai mereka bisa lihat sisi gue sebenarnya itu aja sih. Jadi ya kan? usahanya sampai mereka bisa mengerti. Iya, I do understand you nih. Tapi lu boleh dong lihat dari sisi gue juga gitu. Lebih ke gitu sih sebenarnya in all situation ya. Dan dengan kesadaran itu, gimana lu nanti rencananya seeding ke anak cewek lu? Karena yang paling kompleks tuh cewek dibanding cowok. Sekarang aja udah beda kan gitu, kelihatan bedanya. Jadi lebih ke gini, saya kasih kesempatan buat dia untuk bikin salah. Jadi kalau dia bikin salah, kadang-kadang kan kita ngasih tahu nih, nggak mau didengerin kan? Ya udah nggak apa-apa. Kadang-kadang ada orang yang kayak, aduh nanti kalau anaknya ini gimana? Kasihan nggak apa-apa. Kadang-kadang memang harus dikenain dulu, baru after that tinggal ya kan. Dan harusnya kan begini. Jadi aku berusaha untuk mencontohkan sih sebenarnya, karena saya sendiri menjadi list yang sekarang, menurut saya itu lebih banyak ngelihat my parent figure yang mereka emang walk the talk gitu loh. Mereka tuh jarang banget kayak ngasih teori-teori di rumah gitu ya, dari kecil tuh jarang banget Sunil. Mereka tuh lebih kayak ngajarnya udah langsung praktek. Mencontohkan. Iya, jadi bukan banyak kasih lecture ya. Enggak yang dikotbahin gitu. Ya paling kalau udah bikin kesalahan, misalnya dulu pertama banget gue izin keluar rumah deh, misalnya pergi sama teman gitu kan. Mungkin ada sekali ngomongnya aku janji jam 9, ujungnya pengen jam 10. Pasti di ngoceh dong. Kayak kamu bilangnya jam 9, tapi terus jadi jam 10. Di pikiran gue kan toh udah ada sopir, pulang mau jam 9 jam 10 kan sama aja. That's what my thought. Tapi kan begitu dia ngomong, iya tapi kan kita jadi bingung, kamu ngomong jam 9, kalau kamu kenapa-napa gimana? Kalau at least kabarin dong. Then I understand. Oke, lu boleh 9 jadi jam 10 asal ngomong. Ya udah next time ya gue perbaikin. Biasanya gitu sih. Jadi kayak lesson learn-nya langsung. Dan gue lumayan yang gak ngedablek ya. Menurut gue, my mom juga ngomong gini, beda ya lu sama anak lu gitu. Saya kayak zaman dulu kayak gue ngomong sekali lu dengerin katanya gitu. Anak zaman now agak beda ya katanya gitu. Iya, betul. Bukan Effortnya karena zaman beda. now sih, mungkin karena karakter aja sih. Distractionnya lebih banyak. Maybe. Dulu kan distractionnya nggak sebanyak sekarang. Exactly, cuman game Nintendo doang kan dulu kan, sama Sega gitu kan. Sekarang terlalu banyak option. Yes. Ada nggak momen-momen dalam hidup lo yang lo sempat feel kaget, I don't deserve this, but I have to go through this? Oke. Mungkin ada something moment yang kaget. Dan 2 tahun yang lalu, maybe waktu di announce bahwa I got yang semua orang baca di koran itu,
itu menurut gue kayak mengagetkan. Karena satu, my dad gak ada introductionnya juga. Tiba-tiba jebret dan gue taunya dari koran. Itu kayak, I don't deserve this. Kayak, iya gue anaknya. Tapi kan, ya gak harus juga gitu. Toh, I juga have my own business gitu kan. But then at that time, lumayan kaget sih pasti gitu. Tetapi after that, ya udah, itu bersyukur aja. Again gitu kan, bersyukur kan in all situation ya happy ya bersyukur, yang enggak unhappy juga bersyukur ya kayak kemarin ketinggalan pesawat and so on juga bersyukur juga gitu kan ya udah waktu itu kalau ditanya yang paling gue inget banget ya itu sih at that moment gitu. Oke, ada perubahan apa yang terjadi di dalam diri lo setelah itu? Lo naik level di mana atau lo lebih humble down-nya di mana atau apa? What changed you? Oke, sebenarnya honestly begitu tahu itu kan bentuknya lembaran saham ya. Jadi sebenarnya kalau lu nggak duitin juga nggak jadi apa-apa kan. It's just like saham aja. Nah, gue berusaha untuk nggak nyentuh itu sih sebenarnya. Sebisa yang mungkin gitu. Sebisa mungkin gue nggak nyentuh itu. Paling ya ditambahin. Kadang kita kan invest kan. Ya paling nambahin atau kadang-kadang butuh sedikit gitu. Berusaha untuk nggak terlalu nyenggolin itu sih sebenarnya gitu. Jadi aku tetap ya nggak ada bedanya sih sebenarnya kalau ditanya teman-teman kan kayak oh traktir ya gitu, gue bilang tunggu itu masih lembaran loh bentuknya, gue bilang itu belum jadi rupiah, gue bilang gitu ya karena memang gue kemana-mana juga interaksi ke siapapun, jadi sebenarnya harusnya nggak ada bedanya sih, dan I think my friend juga nggak ngerasa ada bedanya apa gitu. Keren. Before and after gitu. Oke. Sosok seperti lo kalau memilih pasangan hidup itu kriterianya apa? Oke, jadi bukan kalau, berarti kan which is udah. Jadi gue hanya menceritakan dulu tuh gimana gitu aja. Jadi waktu itu gue habis broken hearted ceritanya. Terus gue tuh punya target mau nikah umur 22 sebenarnya. At that time tuh umur 20 I think. Nah terus gue nulis, kayak katanya kan harus nulis gitu. So aku tulis gitu. Apa kriteria cowok? Gue sih again karena orangnya gak neko-neko ya. Cuma tulisnya gini, cinta Tuhan, dewasa, sama bisa kerja, udah cuma 3 itu doang gitu. So aku tulis itu, dan mungkin karena nggak terlalu banyak ya speknya ya, jadi cepat dapetnya. Iya, jadi cepat. Jadi aku langsung dapet ceritanya. Terus kita pacaran 3 tahun dan kita nikah. So basically target 22 nikah, meleset jadi 23 masih oke lah ya. 23 nikah, 24 udah punya anak, ya gitu. Nice, congratulations. Akhirnya tercapai. Kenapa gue menikah muda? Karena biar gapnya nggak terlalu jauh. Karena me and my mom kan nggak terlalu jauh, enak gitu kayak bestie gitu. Iya benar. Ya itu juga Tapi itu juga blessing sih, karena some people they plan but they don't get that way. Exactly. Yeah, it's a blessing. Liz, how do you decide what kind of business you invest? In bisnis apa yang cocok buat gue, bisnis apa yang nggak cocok buat gue? Gimana lu mengenali lu itu tipe orang yang oh gue tuh sebenarnya jago networking, atau gue itu jago connecting, atau gue itu jago closing. Gimana lu mengetahui itu semua? Oke, pertanyaan bagus. Jadi kalau ditanya bisnis apa, mungkin gue agak beda sama orang lain. Karena gini, business for me adalah gue harus suka sama produknya atau servisnya. Itu number one. Bukan karena semua yang datang ke gue dan gue suka orangnya langsung gue iyain, enggak. Atau ini misalnya ini cuannya bakal berapa miliar gitu, belum tentu gitu. For me belum tentu. Karena waktu ngomong bisnis kayak I have several business ya, F&B lah and so on, itu lebih kayak I like the product gitu. Kayak kenapa invest di Kyla, karena dia tidak ada pengawet gitu, dan aku ada autoimun. That's why aku harus picky eater nih, makanya mesti yang spesifik gitu. Walaupun kalau ngeliat kayaknya makan apa aja, tapi sebenarnya aku milih-milih juga gitu. Jadi dan kenapa aku suka? Karena aku suka giving, sering ngasih-ngasih gitu, kayak kue ulang tahun lah, ada teman ulang tahun, atau apalagi aku kan sel group leader juga, I have my own member gitu kan ya. Jadi itu kan kalau ulang tahun apa kan lumayan ya Sunil keluarinnya tuh kan, kalau nggak punya toko sendiri gitu kan. Luar biasa. Jadi kalau punya toko sendiri kan aku udah cuan instan kan, dapat diskon, diskon shareholder, right? Jadi terlepas dari nanti cuannya mau jadi berapa juta, kayak I don't care gitu, kayak gue suka aja gitu. Tuh. Terus kedua produknya tuh harus memang positif gitu, kayak zaman dulu waktu COVID, kenapa aku ada kayak partnership sama yang punya brand Carmex masker, karena dia satu-satu di Indonesia, dan pada saat itu aku autoimun nggak bisa lepas dari masker. Brand ini ya?
Iya itu. Jadi aku Ini tuh nggak apa bisa sih? lepas. Masker kan banyak di mana-mana. Lu ngapain Itu masuk ke dia. masker coba? Nah, karena dulu tuh waktu COVID, gua tuh nggak boleh lepas dari masker. Autoimun kan tahu sendiri. Iya, very 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 sensitive. Kita udah yang paling super duper deh gitu. Kalau lu tidur aja pakai masker kan. Nah, terus dulu tuh kan masker semuanya harus yang 4 jam ganti. Dan kita kalau pagi sebentar udah agak bau gitu kan. Itu udah most of itu masker kayak begitu. Nah, and then my friend ngasih sampel tadinya, cobain nih ada produk baru my friend, terus I coba, bedanya apa sama yang lain, aku bilang gitu, sepintas kayak sama aja. Dia bilang ini beda, karena ini begitu lo pakai ya, 1 harian tuh dia gak bau mulut. Hah serius, gue bilang, dan gak jerawatan. Gue mau banget dong, karena gue pakai banget. Terus dia itu dia bilang nyaman segala macam, terus dia bilang ini antivirus, antibakteri lah, maksudnya virus nempel mati, bakteri nempel mati. Kok gue gak pernah denger ya gitu. Ya apapun yang dia jelaskan kan gue harus cobain ya. Begitu gue coba, bener loh, kok enak banget. Udah sejak itu bro, gue bantuin lu bro. Tahu gak kenapa gue bantuin? Cuman biar dia nggak punah aja. Gue pastiin dia selalu ada buat gue gitu loh. Sebenarnya ya udah, akhirnya waktu COVID aku barengan sama my partner Pak Effendi untuk jalanin si masker itu, dan ya booming. Tapi karena emang cuan yang nggak terlalu gede, karena the cost itself kan lumayan tinggi ya, karena kan dia Swiss teknologi and everything, walaupun bikin Indonesia, jadi kita nggak bisa terlalu viral atau sosial media gimana-gimana, iklan tuh nggak bisa terlalu, jadi lebih ke our network aja yang tahu produk itu. Jadi produk bagus tapi yang limited yang tahu gitu. Walaupun di Shopee, Tokped segala aku ada, tapi limited lah. Kalau nggak dijelasin lo nggak bakal tahu. Karena memang sekilas gue juga pas ngelihat, ya udah sih masker ya masker, kan pengertiannya gitu kan. Masker ya masker, udah we just wear it, that's it. Iya gitu. Jadi waktu itu ada, so aku suka sama produk-produk yang emang value gitu. Sama kayak Meta Propolis juga di Slately aku ada bantuin my friend juga, karena dia kan produk lokal kan. Dan B pollen dia 100%. Nah for me kan nggak boleh sakit nih, namanya autoimun. Sekarang jujur udah rada malas nih pakai masker, jadi harus cari penjagaan yang lain apa. Nah ditawarin itu aku coba, oke juga gitu. My autoimun nggak inflamasi, jadi cocok lah. Ya udah kemana-mana sekarang gue pakai itu, pagi banget ke traveling lah. Orang autoimun kan nggak boleh capek. Jadi kalau nggak boleh capek, gue harus minum vitamin juga nggak bisa terlalu banyak, ya kan? Jadi banyak pantangannya. So si Meta Propolis ini buat saya it works, apalagi gue doyan ngomong, gampang sakit leher, serak gitu. Jadi dia it helps. So ya terakhir gue bantuin. Biar apa? Again biar nggak punah aja. Gue bantuin. Jadi gitu. mental bantuinnya itu. Mental bantuin iya. Karena kalau produknya gue harus kayak list nih produk gue bagus, jualin, jujur gue biasanya say no. Karena gue nggak bisa heavy usernya nih. Kalau ini kan gue heavy user, sekeluarga kita pakai semua. Bener-bener heavy user banget keluarga kita. Jadi kita memang bener-bener sharing apapun emang kita pakai. Gitu. Kalau dibilang sales, gue nggak setuju. Ada orang bilang, Liz lu tuh jago marketing katanya gitu. Gue bilang kayaknya gue bukan jago marketing deh. Gue jago nge-influence orang. Kenapa? Karena memang produknya udah bagus, ya kan? Dan I share. Kalau jago marketing, mungkin ibaratnya gelas kosong aja dia bilang ini ada tehnya, dijual laku 100.000, padahal itu kosong, mungkin tuh jago ya. Nah gue nggak bisa tuh, kalau produknya nggak bagus, gue pasti fail gitu. Berarti lo bisa push forward emang quality produk yang you trust, yang you trust. Dan gue adalah customernya gitu. Dan itu sah-sah aja. Sah-sah aja. Dan gitu. itu works juga. Tipe bisnis gue lebih kayak gitu. Walaupun kalau ditanya emang uangnya berapa sih dari situ, ya memang nggak terlalu banyak. Tapi yang lainnya kan ya ada invest, trading dan sebagainya. Coba, gitu. Gue mau cobain. Lu juga coba. Iya dong, dicobain dong. Iya. Lu gak usah coba, lu makannya temenin gue. Iya, karena udah makan tiap hari ya. Ini bakery-nya di mana nih? Ada di Kedoya, ada di Pisa Grande, di Green Lake, sama ada di Bintaro. So ini bukan gue yang bikin ya. Jadi kalau tanya ini lo yang bikin, bukan. Ada partner gue. Tapi enak kok. Enak. Thank you. Boleh lah ya, selera kita sama berarti. Gue juga demen explore makanan. Oh ya. Sorry ya, sambil makan. Ini baru kali ini deh, lu podcast sambil makan. Iya, benar. Iya, gitu ya. Siapa orang yang paling berpengaruh dalam membentuk jiwa bisnis lo? Jiwa bisnis? Kayaknya nyokap gue. Dan pernah gak lo berantem sama dia karena beda prinsip? Enggak.
Keren. Karena gue belajar bisnis bukan dari my dad menurut gue. My dad kan lebih ke karyawan and then profesional, jalurnya ke sana dan banker. My dad itu banyak orang yang nggak tahu. Dia kalau sekarang terkenal dengan sosial, kerjaan-kerjaan sosial. Tapi dulu dia itu mungkin sedikit banyak gue terinfluence dari dia sebenarnya. Karena memang tuh dulu gini, ada saudara kita di Bandung waktu itu, dia jual kaos. Terus dia kayak bantuin. Jadilah gue belajar namanya ini satu kodi, satu ini, satu. Aku ngerti bahasa-bahasa bisnis itu dari dia justru kan. Oh oke, ini namanya kodi apa segala, udah. Dan kesini-sininya ya udah dia udah selesai. Jadi kan dia charity terus kan kerjanya. So aku yang lebih ke bisnis sekarang. Nah biasanya kalau gue milih bisnis, aku jarang nanya. Biasanya my own ini aja, my own judgment. Karena menurut gue ini barang udah bagus. So lu mau setuju mau enggak, gue akan tetap ambil karena gue butuh gitu. Karena aku heavy user, bukan yang nggak mau dengerin orang. Lebih ke nggak minta pendapat aja sih gitu kan. Nah ntar biasanya tuh kalau gue udah ambil bisnisnya, baru gue share, mam, aku habis invest nih di toko roti misalnya gitu kan. Roti apa? Gitu-gitu kan. Baru gue menjelaskan ini loh, nggak ada pengawet, nggak ada gini. Oh, oke. Dia coba, ya enak juga. Ya udah. Dia biasa bantu share lagi. Jadi kalau ngomong beda prinsip kayaknya enggak deh, karena memang kita nggak pernah bisnis bareng. Kayak aku sama Mem kan gak pernah bisnis bareng, tapi lebih ke aku bantuin dia aja. Kayak itu waktu itu nolongin saudara gitu-gitu aja. Jadi so far sih oke lah ya. Enak nih. Enak banget. Nanti kalau kurang gue bawain lagi ya. Lu pernah ngadepin failure gak? Menghadapi failure. Maksudnya di sekitar atau kegagalan di bisnis? Guanya sendiri kan. Di bisnis. Oke, I have story. Gini, waktu pandemi, kita tahu namanya mau swab itu sulit. Ada satu masa rebutan, benar? Iya, benar. Lu swab nunggu 24 jam gak dapet, bisa 2 hari baru keluar hasil, orangnya udah keburu mati duluan. Nungguin hasil baru mau dirawat gitu kan. At that time, gue tuh punya temen, partner bisnis, yang tadi kita ngurusin yang lain. Dan gue ngomong gini, gue kok kepengen dia buka ini tempat swab, tapi gue maunya home service, gue bilang gitu. Kenapa? Supaya gue bisa nolongin teman-teman yang gue kenal nih, minimal. Jadi kalau mereka butuh, nggak usah cari yang nggak dikenal, lu bisa ke gue, kita nggak nyampe 24 jam juga keluar gitu loh hasilnya. Dan akhirnya beneran, gue buka tuh waktu itu. Tapi gue bilang sama partner gue, ini bisnis kita buka, dulu brandnya Halo Swab. Ini bisnis kita buka untuk kita tutup ya. Karena once nanti COVID-nya udah selesai, gue nggak mau terusin ini, gitu karena ini bukan gue sebenarnya. Ini cuman menolong aja. Menjadi bagian dari pergerakan itulah. Iya, karena kebetulan kan gue have the resources gitu kan. Ya udah, akhirnya kita buka untuk kita tutup. Jadi kalau mau dibilang failure, ya emang cuma 1 tahun, gitu. Nah, terus pernah lagi ada bisnis makanan lagi yang lain. Awalnya gue invest karena aku suka makanannya. Tapi gamenya itu udah berbeda. Dulu tuh online laku banget. Waktu COVID kan semuanya online semua. Nah begitu masuk ke dunia yang tidak online, si foundernya menurut aku strengthnya nggak di situ. Jadi turun dengan sendirinya. Dan buat gue ya udah let go. Ya kalau mau dibilang fail, pernah sukses, ya kan? Ya. Gitu. Jadi lo tipe orang yang nggak clingy sama bad situation ya, you easily to let go. Ya, bisa dibilang kayak gitu. Walaupun tuh pakai doa dulu ya. Ini mau di let go apa nggak nih Tuhan? Apa gimana nih? Masih bisa ada harapan nggak? Apa dicipin lagi atau enggak? Waktu itu sampai akhir satu titik gue yang kayak oke, udah let go aja. Lu mau ngapain sih? Udah let go aja. It's okay gitu. Lu ngomong-ngomong doa, kapan momen lu benar-benar terkoneksi secara spiritual to God? Oke. The interesting is, sebelum gue melakukan sesuatu, biasanya gue selalu minta izin sama Tuhan dulu gitu. Kayak misalnya hari ini kita podcast, gue udah doa kayak Tuhan biar podcast ini hasilnya bagus. Kayak apapun yang Tuhan mau ini gue ngomongin, ya karena manusia bisa salah ngomong ya. Dan gue biasa selalu doa gitu. Dan setiap kali gue mau melakukan sesuatu atau speaker lah, biasanya kalau gue udah mulai kayak di depan banyak orang tuh, gue paling jaga banget. Jadi biasanya gue, Tuhan mau ngomong, aku mau ngomong apa nih gitu. Karena gue jarang yang scripted orangnya juga gitu. Even naik speaker bolak-balik juga biasanya nggak pernah gue script gitu. Ya udah tahu nih poinnya apa, tapi nggak pernah gue ngarang mau ngomong apa gitu. Udah ngomong baru mikir, gue bisa ngomong kayak gitu ya gitu. Lebih kayak gitu sih. Jadi kalau bukan God leads me, gitu ya. God, you talk through me gitu ya. Iya kayak gitu. Kadang-kadang gue bisa cerita begini. Dari ya, umur gitu. Berapa lo punya keyakinan segitunya? Itu dari habit atau dari faith? Lebih ke arah faith dan habit.
Dua-duanya sih menurut gue. Karena dulu pernah juga gue ada waktu bisnis gitu ya. Ada satu momen gue salah doa dong. Ada momen salah doa. Jadi doanya gue gini, Tuhan, kan dia bisa sampai kayak gitu. Kan gue sama-sama Kristen nih, gue bilang. Gue juga mau dong omsetnya kayak dia. Percaya gak? Sebulan kosong gue gak ada omset. Gara-gara salah doa. Karena competition. Karena ngiri gue rasa. Iya ngiri. Doanya doa ngiri kan. Doa ngiri. Nah untungnya gue cepet sadar. Karena sebulan tuh gak pernah banget yang gue tuh kosong gak ada omset. Pasti itu selalu ada. Gak pernah kosong gitu. Every time pulang tuh pasti ada aja gitu. Nah gue mulai gini, kok gue rada aneh ya sebulan ini gue gak ada omset ya. Kenapa ya? Gue udah salah apa ya? Gue tuh cepet-cepet gitu loh. Gue tuh orangnya takut banget kalau salah kan. Jadi kayak gue udah salah apa ya? Terus gue doa. Tuhan langsung ingetin, lu doa apa? Doa minta itu. Terus kalau gue kasih lu bisa, mau ngapain gitu? Mau nge-upload diri lu hebat gitu. Terus gue yang kayak, oh man, kayak gue salah doa dah. Soal Tuhan minta maaf. Gue beneran minta maaf. And then that moment kayak berapa hari kemudian langsung kayak ibarat keran seret tuh langsung dibuka gitu. Terus waktu itu tuh kayak ada target-target gitu kan, Sunil, akhir tahun gue tuh harus achieve sekian. Dan itu tuh kejadian November. Nah November tuh seret banget. Nah pas Desember gue udah ngitung nih kalau kayak gini gue bakal gak achieve nih gitu. Begitu gue sadar sama kesalahan gue doa minta maaf, langsung Tuhan bukain dan endingnya adalah gue tetap achieve target. Walaupun terakhir jadi kayak berdobel-dobel gitu loh berkatnya. Iya kayak gitu. Itu gue pernah salah doa. Gue inget banget. It's about berpasrah dan benar-benar permintaan maaf yang tulus ya. Iya dan untungnya gue tuh cepet sadar. Kalau gak kan kebayangkan pasti gue gak achieve tuh. Mindset sadar. Iya. Kenapa lu berani berpindah dari dunia keuangan ke beauty and F&B? Itu kan gak gampang ya. Oke, pertanyaan yang sangat bagus banget. Mungkin kalau beberapa orang yang tahu gue, kebanyakan keputusan besar dalam hidup gue itu disebabkan karena sakit. Jadi kayak waktu awal gue balik dari Sydney, kan background gue adalah Bachelor Commerce in Accounting. Gue pernah kerja di auditor, which is ya finance lah ya bisa bilang. And then gue waktu itu sekalian bantuin my husband video production kita mulai. Itu aja udah dua dunia tuh sebenarnya, ya kan? Yang satu kreatif. Bener, dan yang satu hitungan banget gitu kan. Nah, tapi gue di tempat kreatifnya kan lebih ke marketing, networking aja gitu kan. My husband do everything production, jadi gue yang networking ketemu orang gitu. Jadi masih senyawa sama gue lah. Nah, dan ada satu masa tahun 2000, pas gue nikah tuh 2007, gue tuh sakit on my wedding day. Pas demam berdarah lever. On my wedding day. Nah dan saat itu gue masih karyawan si perusahaan itu tuh, si public accountant. Dan langsung gue itu pagi sakit, terus gue doa gini, Tuhan boleh gak sakitnya antaran aja gitu. Kayak ini udah 1,5 tahun, boleh ya. Langsung loh sehat, sampai jam 12 malam langsung 40 derajat. Oh jadi dikasih kayak fur dulu nih. Ya udah deh, gue kasih dari lu jam 5 pagi gue dikasih sehat, kan gue doa jam 4:30 pagi tuh udah enak-enak, udah gak enak gitu kan. Kayak ternyata tipes sama demam darah lever itu bikin gue gak enak kan, gak comfort. Itu hilang, beneran sehat sampai jam 12 malam on my wedding day. Orang terakhir pulang sakit gue langsung 40 derajat gak tanggung-tanggung. Udah langsung 2 hari kemudian gue masuk rumah sakit and so on. Nah singkat cerita gue mau resign dong sama si bos gue kan, gak dikasih. Kata dia gini, kan lu cuman cuti doang 2 bulan. Kan gue bilang lever gak boleh capek-capek kata dokter kan. Jadi gue resign aja deh gitu kan. Lu kan cuman 2 bulan doang, gak apa-apa. Gue tetap bayar lu, tapi lu jangan resign. Dia bilang gitu. Nah at that time gue mulai bantuin suami gue full. Karena kan 2 bulan itu gue gak kerja kan berarti kan. Jadi waktu di Cornish itu gue bantuin si my husband. Jaga pameran dan segala macam. Akhirnya kita dapat banyak klien tuh, 40 klien lebih wedding. Nah terus gue ngomong sama laki gue, kayaknya jawaban Tuhan nih gue boleh resign nih karena udah dapat another income kan. Dan akhirnya gue ngomong balik ke my boss gitu, gue bilang, Bu kayak aku harus resign deh, soalnya aku hamil udahannya. Jadi pas 2 bulan kosong itu hamil dan gue kayaknya harus resign. Gak dikasih lagi. Dia bilang lu hanya bisa keluar kalau ada pengganti lu. Dan yang harus sama kayak lu, mateng nggak? Nggak bakal dapet sih. Tapi kan emang udah jalan Tuhan menurut gue. Dapat juga. Temen gue out of nowhere WA minta kerjaan di EY. Dan pas gue tuh, speknya oke nih orang. Langsung gue kasih, dia approve. Jadi aku beneran keluar gara-gara ada yang gantiin aku gitu. Terus keluar udah. Terus bantuin suami kan video production. Dan udah tuh 2 tahun gue bantuin, tau-tau gue autoimun jadi nggak terlalu fokus ngebantuin suami. When you were tahu-tahu dapat info gue autoimun,
How Ini did you feel that minute? karena gue tiba-tiba tuh yang kayak gampang capek jam 6 jam 7 tuh gue pasti udah teler gitu kan, terus sakit melulu setiap minggu pasti sakit, jadi kayak mertua gue kok ngajak pergi sakit pasti jawabannya sakit, jadi dia sampai ini beneran sakit apa sakit-sakitan gitu, beneran sakit gitu. Nah akhirnya karena sakit autoimun itu jadi kan gue harus berobat dan sebagainya, sampai ketemu suatu produk kesehatan dikenalin orang terus gue pakai membantu gitu, jadi daya tahan tubuh gue membaik, nggak capek-capek kayak dulu, bahkan bisa ngomong nggak berhenti, yang pokoknya bukan kayak gue banget yang dulu deh gitu. Nah akhirnya gue sempat jalanin produk itu sebenarnya sampai sekitar 6 tahunan, tapi itu udah health and beauty kan, jadi memang sudah masuk ke sana karena sakit makanya gue bilang gitu, sampai ketemu COVID pandemi. Nah waktu pandemi COVID kan gue masih bantuin yang produk itu. Pas di COVID itu suddenly gue tuh kayak langsung nggak ada passion gitu loh. Nah gue tuh kan apapun harus pakai passion kan. Tiba-tiba nggak ada passion. Terus gue kayak kenapa ya? Nah pada saat itu tuh COVID baru mau masuk di Indonesia. Nah gue pas tahu ada COVID, gue bikin gerakan peduli medis waktu itu. Jadi kita jual dengan harga modal baju APD dan 55.000 tiba-tiba viral. Itu viral banget. Dalam 2 minggu kita capai 20 miliar. Wow. Padahal itu gue gak planning sama sekali, dan bener-bener gue bilang ini Tuhan banget lah, Tuhan pakai gue lah gitu kan. Nah akhirnya viral. Dari situlah gue ketemu sih yang punya masker lah, yang punya inilah gitu. Jadi gue akhirnya Pintunya jalan ke situ gara-gara itu. Ya kalau gue bilang gara-gara penyakit. Tapi waktu lo kayak seolah-olah divonis autoimun, saat itu yang terjadi dalam diri lu tuh, did you feel sad? Did you feel like gimana gitu? And the first thing you thought about yourself, your business, or your family, what? Oke, waktu gue didiagnos itu, si dokternya cuma ngomong ini ada 100 jenis autoimun, kamu kena 2. Dia bilang gitu kan. Nah ini ada obatnya, bla bla bla. Nanti bisa moon phase lah, bisa apa. Dan dia bilang bisa gagal ginjal. Nah terus gue mikir, kalau bisa minum obat gagal ginjal, mending gue gak minum dong obatnya gitu kan. Jadi akhirnya gue jujur sih gak minum obatnya gitu. Jadi pulang beli tapi gak diminum. After that ketemu produk itu yang ternyata membantu gue. Nah kalau ditanya diagnosa apa, maksudnya gue nanya, Dan kalau ini apa efek, dia ngomong ini, kalau lu minum obatnya lu bisa gagal ginjal dan segala macam, kok malah jadi tambah parah ya gitu. Akhirnya kalau gitu mending gue gak usah minum aja gitu kan, dokter luar negeri gitu, mending gue gak minum aja. Ya akhirnya gue sehat gitu. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan banget. Apa arti sukses menurut lu di titik hidup lu sekarang? Oke, for me sukses itu adalah kita bisa balance in life, itu aja. Jadi kayak misalnya my role kan banyak, as a wife, as a mother gitu kan ya, as a leader. Ya gue mesti mencapai kesuksesan di semuanya gitu. Jadi kayak ya punya anak, ya anaknya harus benar gitu kan. Jadi istri ya bisa masak, bisa gitu kan. Terus ngurusin suami gitu-gitulah ya. Jadi menurut aku sukses ya harus semuanya gitu. That's why kenapa value dari my mom time management itu benar-benar gue pegang. Kadang banyak orang bilang kayak, Liz lu bisa melakukan hal banyak banget, waktunya gimana? Gue bilang karena gue manage my time gitu. Kayak hari Jumat ini harinya podcast gue gitu. Mau syuting kayak mau apa kayak Jumat. So another day I do another thing. Jadi semuanya tuh harus bisa jalan dan balance. Semuanya udah gue kasih pos-posnya masing-masing gitu. Wow. Jadi supaya bisa sukses. Even pelayanan pun aku tetap ngajar. Pelayanan tetap semuanya jalan gitu. Luar biasa. Ngomong-ngomong soal BNI, lo aktif banget di BNI. BNI bukan bank ya. Iya. Business Network International. Yes. Sampai lo ada di billboard ya kan? Itu bonus lah. Ya. Itu gimana story-nya? What did you do? Why you entered? Dan lu sampai bisa aggressively growing so many chapters. Oke, sebenarnya itu karena the power of referral again. Jadi ada my friend, teman sekolah lama, waktu itu dia ngajakin untuk join the community. Awalnya nggak langsung iya, karena gue pikir itu is like kayak bukan komunitas seperti yang gue lihat lah. Ternyata pas gue kasih kesempatan untuk coba dan datang dan lihat, oh ternyata ini satu chapter cuma boleh satu, katanya klasifikasi nggak boleh yang sama. Wah seru dong ya, berarti di dalam kita bisa saling membantu nih gitu kan. Yeah. So dari situ gue melihat ada kata-kata kita saling membantu satu sama yang lain. Nah gue kan suka gitu kan. Jadi oke, gue kan health and beauty gitu kan, produknya yang lain juga ada yang kontraktor, arsitek, interior, jadi macem-macem. So pertamanya of course jadi member biasa.
Nah, tapi di sana karena mungkin ya itu ya karena udah born dari leader mungkin tetap aja kelihatan mungkin ketidak bisa dieman si orang ini gitu kan. Akhirnya gue diminta tolong, mau nggak jadi part of the launch team gitu. Jadi bantu nge-breeding a new chapter karena udah waiting list yang mau masuk nggak bisa karena kan nggak boleh ada yang sama. Jadi kalau ada yang sama kan dia waiting list. So mau nggak mau harus bikin chapter terus itu biar mengakomodasi. Bener gitu. Jadi ya udah. Jadi gue suka untuk networking dan kenalan. Ya udah. Jadi gue coba untuk membantu timnya dan sekarang so far gue udah launch 6 chapter I think ya. Lu kan dikenal juga sebagai a woman of power networking. Gue pengen lu ajarin gue dan ajarin yang nonton tips networking yang baik dan yang bermanfaat. Oke. Mungkin teori gue rada nyeleneh ya. Tapi gue lebih ke bahasanya adalah jangan membatasi diri untuk berinteraksi dengan orang tertentu saja. Interaksi ya kalimat gue. Interaksi itu artinya I can have interaction with anybody. Mau bos, mau karyawan, mau dia guru, dokter, pengacara, satpam, gojek, tukang parkir. Interaksi. Anyone. Karena yang namanya networking, in my teori adalah nggak melulu harus punya kenalan yang jet set, yang bagus-bagus atau yang high gitu ya. As simple as, yang paling sering gue ceritain adalah gue punya teman adalah ojek online. Nah dia tuh sangat membantu gue banget tuh, kurir gitu kan. Kenalannya dari gereja, waktu itu gak sengaja kita kenal. Dan gue ngeliat nih orang bisa dipercaya gitu. Jadi akhirnya kalau ada kita ketinggalan dokumen penting atau apa, lu gimana coba? Mau pakai mobil lama ya kan, mau ngirim ojek atau apapun kita gak dikenal. Tapi butuh yang sat-sat ya biasanya gue telepon dia. So it's a networking juga loh buat gue. Gitu, jadi networking gak cuman yang harus fancy-fancy. Bahkan as simple as satpam sekolah, kita sering hi-hi jadi kenal. Waktu itu gue bilang, Pak aku lagi cari pembantu nih gitu, ART gitu, punya kenalan gak? Ada anak saya baru lulus. Anaknya dikasih ke gue gitu. Jadi yang kayak networking for me apa aja gitu. Si 108 kan gitu. Iya, benar. Jadi mesti apa aja gitu. Iya, dulu 108 tuh penerangan ya. Iya. Menerangi Yellow gitu. page bukan sih? Nah, dalam networking banyak sekali terjadi yang namanya etika yang salah. Kalau gue perhatiin banyak orang itu sebenarnya bukan networking tapi not working. Not working. Jadi how to make atau harvesting. Harvesting kayaknya. Jadi how do you make circle lo itu ya minimal 50% itu value-nya, ethics-nya terjaga. Oke. Karena kan asas manfaat tuh banyak banget ya. Maksudnya people abusing relationship. Itu banyak. Mungkin karena cukup terekspos dengan banyak tipe orang di berbagai macam kalangan, kadang-kadang you get the sense gitu. As I said, gue tetap interaksi dengan banyak orang, mau dia udah nyebelin kayak gimana pun, sepanjang nggak ngerugin gue ya. Tapi kalau udah mulai ngerugin, pasti gue akan ya jaga jarak lah. Pasti. Ada prinsip-prinsip yang lo pegang ya. Tapi kalau dia cuman kayak dianya rese sama orang lain tapi gue enggak, ya oke lah gitu kan. Tapi namanya interaksi, ya interaksi aja. Tapi kalau ngomong temen deket, ya baru kita ada level-levelnya dong pasti. Level 1, 2, 3. Tapi kalau interaksi can be anyone gitu. Jadi kalau ditanya 50% sampai sekarang juga gue yakin gak nyampe 50% deh kayaknya gitu. Kalau mau tanya same value atau apa. Tapi ya itu tadi, kalau kita networking kan kita, kalau gue tujuannya berteman kan bukan karena gue mau harvesting dari lu apa, nggak ada kan gitu. Jadi lebih karya udah temenan aja. Buat gue tuh seneng gitu kalau misalnya kenal sama ini, ya gue ada nomornya dan kita juga have a good relation gitu kan. Karena we never know. My dad selalu ngomong, lu nggak pernah tahu lu bakal butuh siapa one day gitu loh. Ya dan kan? berkat datang lewat siapa itu juga lu nggak tahu. Itu dia makanya. Jadi gue tetap ya nggak peduli lah dia mau visinya mau beda mau enggak. Ya kalau visinya beda ya berarti bukan bisnis partner gitu aja. Kalau misalnya visinya sama ya ada kemungkinan jadi bisnis partner kan gitu. Lu berarti bisa masuk ke ring gue yang lebih dalam. Tapi kalau misalnya kita beda visi ya gue temenan aja sama lo, tahu-tahu aja tapi ya udah gitu. Lebih kayak gitu sih kalau gue. What is your core value? Your life core value? Helping others. Helping others. Ya. Tapi juga harus smart ya. Banyak orang konten gue yang barusan gue ngomong kita nolong tapi tuh banyak yang manfaatin kita. Kita nolong tapi kita juga suka ditusuk dari belakang. Ya I've been there doing that. Ya that's a resiko.
ya paling gue cuma belajar ya udahlah besok lu pinteran aja gitu ya kan. Berarti lu pinteran, gue sampai belajar loh micro expression, gue sampai belajar sampai gue biar tahu nih orang bakal bohongin gue apa enggak. Gue sampai belajar men, saking gue kayak terlalu polos atau gimana gitu. Ini lucu banget. Husband lu nggak merasa gimana gitu, aduh bini gue demen banget sih nolongin orang, capek gue. Ya kan kita nolong juga beda ya. Nolong kan banyak yang cuman butuh koneksi ya kita kenalin. Kalau misalnya butuh apa namanya, kalau charity ya charity is another thing. Tapi kalau nolong tuh juga bukan berarti kayak oh setiap datang nanti ujungnya gini nih. Jangan sampai nih datang Cilis pinjem duit, minta duit. Kenyang kan lo gitu. Itu bukan nolong, itu minjem. Itu beda. Aji mumpung. ya gitu. Jadi suami gue sih nggak terlalu ini ya. Karena biasanya kan gue kalau kayak gini-gini nggak terlalu gue bahas ya sama suami. Kayak gini kan urusan hal gue sendiri yang emang gue mau do the things gitu. Jadi terlalu banyak topik nanti kalau dibahas. Jadi bahas sama dia yang urusan keluarga, yang penting-penting, yang emang kayak gitu lah. Tips gitu. buat para istri dari lo supaya nggak sering konflik sama suaminya, bahasnya apa aja? Bahas yang interest dua-duanya sama lah pastinya. Ya kan? Gitu. Kalau kayak kita lagi seru apa, misalnya kita lagi seru investing ya kita bahas gitu kan, point of view dia gimana, aku gimana, udah sampai mana, saling tolong-tolongan lah. Kayak misalnya kalau lagi trading ya gimana gitu ya, kita cari topiknya yang dua-dua bisa ngomong lah. Kalau beda sama cerita ya. Kalau diskusi kan berarti dua-dua mesti ngerti baru bisa berdiskusi. Tapi kalau cerita ya cerita aja. Kadang aku mau cerita nih gitu, cerita doang gitu. Kayak ini apa-apa ya aku cerita. Tapi mungkin nggak semuanya harus diceritain ya. Satu, nggak cukup waktu juga ya kan. Kedua ya mungkin udah lu beresin gitu. Paling cuman mengetahui gitu ya, tadi ada case gini tapi udah aku beresin udah gitu. Cuman waktu dulu kerja bareng sama suami yang production house, pasti kita sering banyak diskusi karena kan kita sama-sama nih topiknya. In the same ya, gitu. Painnya sama, semua kita ngadepin sama gitu ya kan. Tips buat para moms dari lo? Sabar-sabarlah punya anak ya kan. Anak itu adalah anugerah. Mereka bukan kita dan kita bukan mereka. Jadi ya di ngertiin aja. Dan kadang beda fase anak pasti beda cara menghandle ya kan. Gitu kayak sekarang anak-anak udah ABG ya, be a friend with them gitu. Jadi temannya mereka. Nah kalau misalnya being a wife ya sebisa mungkin ya lu mengimbangi suami lu gitu kan, apapun posisinya. Karena kan kita kalau misalnya as a wanita karir atau yang punya bisnis gitu kan, pasti dianya juga udah ribet. Kalau me and my husband kan, my husband juga punya bisnis, dia juga udah ribet urusan bisnis dia sendiri. Gue juga ribet, gue juga gak mau nambah-nambah dia ribet gitu kan. Ya ada tuh jadi berantem mulu gitu kan. Jadi ya udah kita ceritain yang sebisa mungkin yang kita bisa ceritain ya, yang good thing lah gitu. Last question. If you're done with your business, you are done with your networking, lu decide pokoknya gue mau dedicate diri gue to God. Kira-kira apa yang lu inginkan dari orang banyak mengingat lu itu siapa? Oke, gue hanya mau diingat ada seorang wanita yang cinta Tuhan, yang dia sudah menghidupi apa yang Tuhan ciptakan atas dirinya. Dan waktu gue finish, itu benar-benar all my potensi dan all my strength udah gue give all gitu. I do everything pokoknya yang gue kepengen. Dan gue punya legacy to my daughter and son. Dan supaya orang juga melihat, oh ya no wonder lah ini anaknya si Liz gitu lah, something like that. Jadi mereka menghidupi value. Mereka juga ya taat sama Tuhan gitu. Yang paling penting dalam hidup kan itu kan ya kayak gitu. Itu yang gue pengen sih sebenarnya. God bless you, Liz. Thank you so much. God bless you too. Thank you.